Al-Fatihah. Kalau mau gini halaman 455, ini masalah membahas siapa orang yang berhak memandikan mayit. Jadi masalah janais mungkin nanti uraian tidak terlalu panjang karena kebanyakan masail ini sudah kita ketahui bersama. Jadi mungkin ini bacanya agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azila aw uzalla aw adlima aw udlam aw ajala aw yajala alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yughasilu ar-rajula wal mar'ata al-mar'atu. Jadi ini maf'ulnya didahulukan. Orang yang paling layak memandikan mayat laki-laki adalah sesama laki-laki. Wal mar'ata al-mar'atu, dan orang yang paling layak memandikan mayat perempuan adalah sesama perempuan. Wa yughasilu amatahu wa zawjatahu wa hiya zawjuha wa hiya zawjaha. Kemudian seorang laki-laki boleh memandikan budak perempuan miliknya, dan juga seorang laki-laki boleh memandikan istrinya walaupun pernikahan ini sudah putus dengan kematian, tetapi agama masih memberikan kelonggaran untuk memandikan itu mayit yang merupakan istrinya. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memandikan Fatimah radhiyallahu anha. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar ini wasiat kalau meninggal dunia dimandikan istrinya juga. Jadi saya ulangi, walaupun pernikahan sudah putus dengan kematian, tetapi beberapa dalil menunjukkan bahwa seorang suami boleh memandikan istrinya yang meninggal. Begitu pula seorang istri boleh memandikan suaminya. Sebagaimana dalam hadis, baginda Nabi bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ma darraki law miti qabli fa ghasaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki." Seandainya, nggak apa-apa, seandainya kamu meninggal dunia, aku yang akan memandikan kamu, mensolati kamu, dan memandikan kamu, mengkafani kamu, mensolatan kamu, dan menguburkan kamu. Wa yulafani khirqatan wa yalufani khirqatan wala massa. Kemudian maksudnya, karena ini budak juga ketika mati sudah hilang kepemilikan. Suami istri ketika meninggal dunia ini juga sudah bukan istrinya, maka cara memandikannya wayalufani. Jadi tangannya dikasih kaos tangan, kain gitu, dibungkus pakai kain. Yalufani saya dimaksud siapa
Yang dimaksud adalah suami istri, suami ketika memandikan istrinya, dan istri ketika memandikan suaminya. Dia dianjurkan, ini hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Dianjurkan untuk memakai kain di tangannya supaya tidak sentuhan langsung, kontak kulit secara langsung. Wa yalufani khirqatan wala massa. Dan dianjurkan bagi keduanya, yaitu Sayyidul Amad, atau suami memandikan istrinya, atau istri memandikan suaminya, untuk memakai pembalut di tangannya, atau kain di tangannya. Sehingga wala massa tidak ada sentuhan. Fa'ilam yahdur ila janabiyun aw janabiyatun. Kalau ada orang meninggal dunia, tidak ada yang satu jenis, yang sama jenis gak ada. Kemudian tidak ada suami istri, juga tidak ada mahramnya. Yang ada adalah ajnabi. Mayitnya perempuan, adanya laki-laki ajnabi. Mayitnya laki-laki, adanya wanita ajnabi. Jadi tidak ada orang yang sejenis, tidak ada suami atau istri, juga tidak ada mahram. Maka yumima fil asahi. Jadi ada dua pendapat di kalangan ashab yang diunggulkan oleh ashab. Pendapat ashab yang diunggulkan wajib ditayamumi, tidak boleh dimandikan. Karena apa? Karena ketika laki-laki mandikan wanita, wanita mandikan laki-laki, akhirnya ini mesti melihat auratnya. Jadi yumima fil asahi. Kemudian watani pendapat kedua, jadi muqabilnya juga kuat ya. Yasilu al-mayyita fi thiyabihi wa yalufa al-ghasilu ala yadi khirqah wa yaghuddu tarfahu ma amkana. Fa ini tara illa nadara lid-darurati. Jadi pendapat kedua tetap dimandikan. Karena apa? Ini darurat. Jadi si mayit dimandikan tanpa melepas bajunya. Kemudian yang memandikan memakai kaos tangannya, membungkus tangannya supaya tidak ada sentuhan. Kemudian dia wajib memejamkan matanya, maksudnya berusaha sekuat mungkin untuk tidak melihat auratnya. Jadi ini darurat. Wa ulari rijali bihi aulahum bisalat. Kaum laki-laki yang paling layak memandikan mayat laki-laki adalah orang yang paling berhak untuk mensolati dia. Maksudnya adalah paling berhak untuk mensolati, paling berhak untuk menjadi imam. Solat bagi dia, yaitu siapa? Rijalul asobat. Wahdia korobatuha. Adapun kalau mayatnya wanita, yang paling berhak memandikan adalah kerabat-kerabatnya mayit wanita. Wa yuqaddamna ala zaujin, dan wanita kerabat itu lebih diprioritaskan, lebih didahulukan, lebih diutamakan atas suami dia fil asahi wa aulahunna dzatu mahramiyatin. Kerabat yang paling berhak memandikan wanita adalah kerabat yang memiliki hubungan mahram. Sumal ajnabiyatu, kemudian wanita ajnabi. Summa rijalul qarabati, kemudian baru laki-laki. Jadi wanita yang ada hubungan mahram, kemudian wanita kerabat yang tidak ada hubungan mahram, kemudian wanita ajnabiyah, baru laki-laki kerabat. Katartibi salatihim, nah, sebagaimana susunan salat mereka, yaitu rijal. Qultu Imam Nawawi menambahkan, illa ibn al-am wa nawahu fakal ajnabi, kecuali anak paman maka seperti ajnabi. Kenapa? Karena ibnul am itu bukan mahram. Jadi yang dimaksud rijalul qarabah adalah laki-laki mahram. Maka ibnul am tidak masuk.
Karena ibnul am itu bukan mahram. Jadi mayitnya wanita, kalau sudah tidak ada wanita, maka rijalul qarabah, ayahnya, anaknya, saudaranya, begitu. Boleh. Adapun rijal qarabah yang bukan mahram, ibnul am, kalau istilahnya misanan, sepupu, aminduan apalagi, tidak boleh. Wallahu alam. Wa yuqaddamu dan didahulukan alaih mengatasi rijalul qarabah sapa zauju fil asahi. Jadi tadi nomor satu wanita mahram, kerabat mahram. Kedua wanita kerabat yang bukan mahram. Nomor tiga ajnabiyah. Nomor empat laki-laki mahram. Tetapi di sini yuqaddam alaihim az-zauju fil asah. Suami lebih berhak daripada laki-laki mahram. Jelas ini fil asahi. Wala yukrabu al-mukrimu tiban. Wala yukhadu sya'ruhu wa dhufruhu. Kemudian ini ada furuk. Kalau mayitnya adalah laki-laki atau laki-laki atau wanita yang sedang ikram. Berarti ada orang kondisi ikram, haji, ikram, umrah. Di tengah-tengah ikram. Belum tahalul meninggal dunia. Maka tidak boleh dikasih minyak wangi, tidak boleh diambil rambutnya, haram dipotong kukunya. Wa tutayyabu al-mutadah fil asahi. Nah, kemudian yang kedua, ini far'un, kalau wanita yang meninggal adalah wanita yang menjalani masa iddah. Jadi menjalani masa iddah di mana wanita yang menjalani masa iddah ini tidak boleh memakai minyak wangi, terutama iddah kematian. Jadi wanita yang menjalani iddah kematian, litafajju karena sebagai rasa bela sungkawa dengan kematian suaminya, selama 4 bulan 10 hari, dia tidak boleh memakai minyak wangi. Ihdad, wajib ihdad. Lah sekarang ternyata wanita yang ditinggal mati suaminya sedang menjalani masa iddah, ini tiba-tiba juga meninggal dunia. Maka ketika meninggal, boleh tidak dikasih minyak wangi? Jawabnya, boleh. Jadi tidak haram. Wal jadidu annahu la yukrah. La yukrah fi ghairil mukrimi akhdhu dhuhrihi wa syaribatihi wa anatihi wa syaribihi. Perhatikan. Qol jadid, menurut tarjihnya Imam Rafi'i, tidak apa-apa, tidak makruh apabila mayit selain muhrim ya. Selain orang yang sedang kondisi ihram, tidak makruh mengambil kukunya, mengambil rambut dari ketiaknya, wa ainatihi rambut dari kemaluannya, wa syaribihi dan kumisnya. Jadi ini tidak makruh juga tidak haram memotong kukunya atau rambutnya. Ini tarjih menurut Imam Rafi'i kultu, tetapi menurut Imam Nawawi karohatuhu. Jadi memotong kuku dan rambut mayit ini makruh. Jadi wajib dimuliakan. Jadi wajib dimuliakan. Kemudian di dalam kitab Raudhah, kalau mayitnya ini belum khitan, maka ini tidak boleh dikhitan. Ini pendapat yang sahih yang diunggulkan. Nah, termasuk nanti akan ada pembahasan di akhir. Kalau di dalam diri mayit ternyata ada harta milik orang lain. Nah, harta pemiliknya, jadi mamanya mayit itu menelan harta milik orang lain, sedangkan pemiliknya itu tidak ridho, maka ini boleh digali. Lah, ketika membahas takbir ini, sebagian orang salah paham. Itu orang yang pakai susu gimana? Ini orang yang pasang gigi palsu bagaimana? Apakah dicabut? Kayak kemarin ada orang
Bertanya, Pak, ini mayat pasang gigi palsu kita cabut nggak bisa. Apakah boleh loh? Jadi apa yang dipakai oleh mayit, kalau itu hartanya sendiri, dia pakai susu emas, dia pakai gigi emas, pakai gigi perak, itu sudah menjadi anggota tubuhnya, gitu loh. Jadi mencabut gigi, mencabut gigi bagi orang yang sehat saja haram kalau itu tidak bukan karena satu penyakit, gitu loh. Mencabut gigi sehat, mencabut gigi sehat ini bagi orang yang sehat aja haram karena itu menyakiti kan gitu kan. Nah, tindakan yang menyakiti. Lah, apalagi orang meninggal dunia gitu loh. Walaupun gigi itu tidak asli. Karena apa? Karena gigi palsu itu ketika sudah dipasang dan menyatu dengan tubuh mayit, ya hukumnya seperti anggota tubuh mayit. Di dalam tidak boleh dicopot. Maka mencabut gigi yang sudah dipasang, entah walaupun dari emas, mencabut susu yang dimasukkan dalam tubuh, itu tidak diperbolehkan. Faslun fi takfinil mayyiti wa hamlihi. Tata cara mengkafani mayit dan membawa ke liang kubur. Yukafanu bima lahu lubsuhu hayyan. Mayit boleh dikasih kafan bima dengan apa saja lahu yajuzu lahu lubsuhu hayyan, dengan kain apa saja yang halal bagi dia memakainya di masa hidup. Jadi kalau laki-laki, karena laki-laki tidak boleh pakai kain sutra, muzaffar, muasfar, maka kain kafanya yang nggak boleh harir, sutra, muzaffar, muasfar, tidak boleh. Wanita, karena dia ini boleh pakai tiga-tiganya tadi, pakai sutra, nah, maka juga boleh. Boleh dia ketika meninggal dunia dikasih kain dari sutra. Nah, jadi seperti itu. Kain apa saja boleh. Kain apa saja boleh. Yang penting itu jenis kain yang halal dipakai bagi mayit semasa hidupnya. Sedangkan waqalu sabun, minimalnya kapan adalah satu kain. Satu kain yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali kepalanya muhrim atau mukanya wanita muhrimah. Jadi tadi dikatakan ketika memandikan maka orang muhrim muhrimah nggak boleh dikasih minyak wangi. Lah kemudian ketika mengkafani muhrim laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya, dan wanita yang sedang ikram tidak boleh ditutup mukanya. Jadi masih berlaku, berlaku ketika selepas meninggal dunia. Karena orang yang mati syahid nanti dibangkitkan di akhirat, ya seperti orang yang mati syahid sebagai saksi di hadapan Allah bahwa ini mati dalam memperjuangkan agama. Darahnya ini berwarna merah, tapi baunya bau minyak kasturi. Nah, orang yang meninggal dalam kondisi ikhram, nanti juga ya ba'asu min kubrihi muladdiya. Dia akan dibangkitkan dari kuburnya dengan membaca talbiyah. Jadi minimalnya saubun. Nah, saubun itu yang bagaimana? Hakullah. Jadi bagi hakullah, saubun ini cukup yang menutupi auratnya. Tetapi bagi hakul mayit harus menutupi seluruh tubuhnya. Wala tunafadu wasiyatu bisqatihi. Maksudnya kalau mau mayit wasiat. Mayit wasiat nanti. Apa itu namanya? Saya kalau mati, tidak usah dikasih kafan. Mamanya itu. Tidak usah dikasih kafan. Maka wasiatnya tidak boleh dilaksanakan. Jadi kalau ada perselisihan, aqallul kafan itu ada yang mengatakan minimal kain yang menutup aurat. Ada yang mengatakan harus menutup seluruh tubuhnya. Maka dijawab,
Dijawab oleh sebagian ulama dan jawaban ini qaul yang tengah-tengah bahwa dua-duanya itu wajib. Bedanya begini. Kain kafan yang sebatas menutupi aurat itu adalah lihaqillahi ta'ala. Adapun kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya itu adalah hakul mayit untuk menjaga kehormatan mayit. Makanya ini kalau ada orang wasiat, kalau ada orang wasiat, apa itu namanya? Saya ini nanti kalau mati, apa itu namanya? Kain kafannya hanya menutupi auratnya saja. Ini dalam kitab Majmu' juga tidak boleh dilaksanakan, tetap wajib ditutup seluruh tubuhnya. Walau tuli rajuli salasatun wa yajuzu rabi'un wa khamisun walaha khamsatun. Jadi ini afdalnya berapa? Laki-laki 3 kain yang setiap kain menutupi seluruh tubuhnya. Jadi afdalnya bagi laki-laki adalah 3 kain yang mana setiap kain itu menutupi menutupi seluruh tubuhnya. Ditambah kain yang keempat, yang kelima boleh. Nah kemudian ini yang keempat kelima ini biasanya diwujudkan berupa apa? Berupa gamis dan sorban. Jadi dia ini dipakaikan kain kafan 3 lapis. Itulah kain kafannya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumama ditambah, afdalnya adalah gamis. Yang dimaksud gamis itu apa ya? Baju yang kita pakai ini. Jadi kasih baju berjahit seperti yang kita pakai ini. Terutama baju-baju yang ada asar-asar perjuangan. Itu kayak sahabat wasiat. Saya nanti salah satu kain kafannya adalah baju yang di lemari itu. Karena itu baju yang saya gunakan ketika perang Badar. Kan begitu. Jadi memakai baju-baju yang punya nilai sejarah. Sampai itu Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Munafik minta kepada putranya Abdullah itu supaya minta gamisnya baginda Nabi. Oleh Nabi dikasih. Sehingga ketika di kuburnya diceritakan azab datang dari segala arah, nggak bisa. Karena azab nggak bisa membakar gamisnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada celah lubang, lah masuk dari celah itu azab membakar tubuhnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi maksudnya ini maksimal 5 helai. Wanita sunnahnya 5 itu apa? 2 lapis yang lebarnya menutup seluruh tubuh. Lah kemudian ada gamis, ya jubah wanita itu. Kemudian ada izar yaitu ada izar yang dipakai antara lutut dengan pusar. Kemudian ada kerudungnya. Jadi ini sunnahnya 5 bagi wanita. Wa man kufina minhuma bisalasatin fayala faifu, barang siapa yang dikafani minhuma dari laki-laki perempuan hanya dengan 3 kain saja, fayala faifu, maka itu adalah kain yang setiap kainnya ukurannya sama, panjangnya sama, lebarnya sama, dan setiap kain membungkus seluruh tubuh mayit. Maka kalau cari kain itu cari yang lebarnya 150 cm. Jadi kain itu macam-macam. Ada yang lebarnya 110, ada yang lebarnya cuma 90. Nah, sekarang tuh banyak kain lebarnya 150 cm. Nah, itu orang normal. Nah, orang normal itu sudah cukup membungkus seluruh tubuhnya. Lawain kufina bi khamsatin, kalau laki-laki dikafani dengan 5 kain kafan, maka zida ditambahkan ala salasah, maksudnya
Tadi kalau 3, maka 3 kain yang panjangnya sama, lebarnya sama, setiap kain menutupi mayit. Kalau ditambahkan atas 3 tadi, zida maka ditambahkan komisun wa imamatun. Tatahunya di dalamnya, jadi tahta itu maksudnya di dalam. Di dalam 3 lapis. Lawain kofinat fi khamsatin. Kalau wanita, jadi wanita dikafani dalam 5 kafan, faizarun wa khimarun wa komisun. Maka izar, khimar, kerudung, wa komisun dan jubah wanita itu. Jadi gamis yang dimaksud di sini, gamis biasa, ini kalau mutamat, bukan kain yang dibolong-bolongi, dirobe-robe kayak gamis, bukan itu. Ini kalau mutamat, gamis biasa itu. Walifa pada 2 lapis, wabikolin, salasul lafaifa, wa izarun, wa khimarun. 3 lapis, ditambahkan izar dan kerudung tanpa jubah. Wa yusanul adiyatu disunahkan warna putih. Wa mahalu tawi mahali, maksudnya sumber dana dari biaya kafan. Sumber dana dari biaya pembelian kafan aslu tirkati adalah peninggalan mayit. Fa'ilam yakun fa'alaman alaihi nafqatuhu. Kalau ternyata mayit tidak punya harta peninggalan, dibebankan kepada orang alaihi yang wajib atas dia, nafqatu nafkahnya mayit. Jadi orang yang wajib menafkahi mayit min qaribin, yaitu kerabat. Siapa kerabat ini? Orang tua, kakek, nenek, anak, cucu, wasyidi dan sayyid. Wa kada zauju bil asahi. Begitu pula kalau yang meninggal istri nggak punya harta peninggalan, dibebankan pada suaminya. Kemudian tata cara meletakkan kafan. Jadi ini nanti saya contohkan ya. Saya contohkan itu. Wa yubasatu asanu lafaihi wa awsa'uha. Kemudian dibentangkan lapisan kain kafan yang paling bagus dan paling luas. Wasaniyatu fawqa, kemudian yang kedua di atasnya. Wa kadza salisa. Wa yudaru ala kulli wahidatin hanutun wa kafurun. Ditaburkan atas masing-masing kafan 3 tadi minyak cendana dan kain mamia dan kafur barus. Wa yudau al mayitu fawqaha mustalqiyan. Kemudian diletakkan di atasnya dengan telentang. Wa alaihi hanutun wa kafurun, dan di atas mayit dikasih minyak cendana dan kafur. Wa yusyadu al-yahu, kemudian pantatnya mayit diikat supaya tidak ada yang keluar dari duburnya. Wa yaj'alu ala manah. Jadi gini ya, ini kain kafan begini kan, diletakkan di bawah ini pertama yang paling luas, kemudian yang kedua di atasnya. Setiap kain kafan dikasih minyak wangi kan, dikasih minyak wangi. Kemudian yang ketiga di atasnya. Nah kemudian kalau mayatnya laki-laki dikasih gamis sama sorban. Kalau perempuan dikasih, kalau 2 lapis ya ditambah izar, gamis sama kerudung. Nah mayat diletakkan di atasnya dengan telentang. Nah kemudian apa itu namanya? Perhatikan. Mayat tadi sebelum dibungkus dengan kain kafan ini, setiap lubang-lubang yang ada di tubuhnya dikasih kapas. Wa yaj'alu ala manafidi badani kutnun. Jadi di lubang-lubang yang ada di tubuhnya, di kupulnya, farjinya, duburnya, telinganya, matanya, hidungnya, mulutnya, nah itu dikasih kapas. Bahkan ditambah lagi nanti mawadhi sujud. Nah, satu pendapat yang lain, tempat-tempat yang digunakan sujud, jidatnya, telapak tangannya, lututnya, kemudian ujung jari kakinya, semua dikasih kapas. Kemudian wa yulafu alil lafaifu wa tushaddu. Jadi ini diletakkan kiri dulu. Jadi kiri satu-satu. Jadi kiri dulu. Ini kalau kepala di utara, ini utara di sini, maka sebelah kirinya mayat dilipat begini. Kemudian ditutup dari bagian kanan. Nah, jadi kalau begini ini kepala di utara sini, maka kirinya dulu. Kiri tangan kirinya mayit tutup, baru kanan. Lapis kedua kiri dulu, baru kanan. Lapis ketiga kiri dulu, baru kanan. Jadi seperti itu.
Terus faidah wudi'a. Jadi yulafu dilipatkan alih atas sama itu apa lafaifu 3 lapis tadi. Waktu satu diikat. Laikat itu sunahnya ganjil. Jadi tengah satu, kemudian di ujung kepala satu, kemudian kaki satu. Faidah wudi'a fi qabrihi nuzi'a syidadu. Nanti ketika diletakkan di kuburnya, maka talinya itu harus dilepas. Jadi nuzi'a dilepas. Apa syidadu ikatannya. Karena apa? Ini nih wajib apa sunnah? Sunnah. Ya, sunnah dilepas. Kalau nggak dilepas ya nggak apa-apa. Nggak haram. Tapi makruh. Nah, dari segi hukum, kalau nggak dilepas makruh. Tapi pengalaman sebagian mudin katanya, kalau pernah ada kejadian ketika tidak dilepas, itu nanti si mudinnya berkali-kali didatangi mayit dalam mimpi. Nah gitu loh. Jadi nanti didatangi mayit, saya dikuburin, tidak kamu lepas nih, bagaimana? Ini pengalaman sebagian mudin. Ini kaitan dengan pengalaman, itu tidak ada kaitan dengan hukum. Kalau secara hukum melepas tali itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Sebagaimana menali itu juga tusyaddu, itu hukumnya bagaimana? Kalau dikhawatirkan ambyar, ya wajib jadinya, gitu loh, wajib. Jadi kalau dikhawatirkan gak ditali itu ambyar, ya wajib menali itu. Wala yulbasul mukrim adzakaru makhiton. Makhiton kalau pakai kha maka makhiton mimnya dibaca fathah. Kalau itu ha muhiton, nah, gitu. Ahata yuhitu ihatatan. Laki-laki mukrim laki-laki yang sedang ikhram tidak boleh dipakai kafan yang berjahit. Wala yustaru rasuhu. Dan haram ditutupi kepalanya, wala wajhul muhrimati, dan haram menutup wajahnya wanita yang sedang ikhram. Kemudian sekarang tata cara membawa jenazah ke kuburan. Wa hamlu janazati bainal amudaini afdalu min at-tarbi' fil asahi. Jadi membawa jenazah di antara dua tiang itu lebih utama daripada di bawah 4 orang, tarbi' maksudnya. Jadi kalau amud itu maksudnya apa? Yang membawa 3 orang. Di depan itu 1 orang. Jadi kedua tiang diletakkan di pundak kanan dan pundak kiri. Itu yang dimaksud bainal amudaini. Jadi di depan itu 1 orang. Kemudian di belakang 2 orang. Itu lebih baik daripada tarbi', yaitu di bawah 4 orang. Fil asahi wa wa yadu al khashabataini al muqaddamaini ala atikihi wa rasuhu bainahuma. Yang dimaksud yang pertama yaitu hamlu jada'a bainal amudin, dia meletakkan 2 kayu al muqaddamaini yang bagian depan ala atikihi di atas pundaknya, wa rasuhu bainahuma, sedangkan kepala di antara 2 kayu tadi. Wa yahmilul mu'akharataini, kemudian membawa 2 kayu yang di belakang, rajulani 2 laki-laki. Wa tarbi iku ayataqaddama rajulani, jadi bagian depan di bawah 2 laki-laki, wa yata'akhara akharani, bagian belakang juga 2 laki-laki. Jadi ada 2 cara di dalam cara memikul mayit. Yang pertama dibawa 3 laki-laki. Cara yang kedua yaitu tarbi' dibawa oleh 4 laki-laki, dan itu yang paling banyak terjadi di masyarakat. Sekarang bagaimana sunnahnya para jamaah musayyi'in, yaitu yang mengiringi mayit ke pemakaman. Sunnahnya mayitnya di depan, pengiringnya di belakang, atau pengiringnya di depan, mayit di belakang, atau mayitnya di tengah-tengah orang yang mengiringinya. Wal masu berjalan amamaha bikurbiya afdal. Berjalan mengikuti mayit di depan mayit, bikurbiya dengan cara mendekat kepada mayit, iku afdal lebih
besar pahalanya daripada di belakang mayit. Wa yusra biha illam yukhaf taghayyuruhu. Dibawa dengan berjalan cepat sapa mayit kalau tidak dikhawatirkan berubah. Jadi ilmu syai' anu sunahnya di depan jenazah itu ittiba. Jadi ini ada 3 pendapat memang. Ada yang akan di depan, yang mengatakan di belakang, yang mengatakan bainahuma, tengah gitu. Faslun bi sholati 'alal mayyiti al muslim ghairi syahidi. Tata cara mensolati mayit yang muslim. Kenapa yang muslim? Karena orang kafir tidak boleh disolati. Wala tusalli alaihim minhum, wala tusalli alaihim ala, dan ayatnya itu. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Jadi ini orang-orang munafikin kalau meninggal dunia ini tidak boleh disolati. Orang-orang munafikin kalau meninggal dunia, Allah Ta'ala melarang baginda Nabi mensolati. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Kemudian juga ayat yang lain. Maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak halal bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan pengampunan kepada orang-orang musyrik selepas terbukti mereka adalah penduduk neraka jahim, yaitu terbukti mereka mati dalam kondisi kufur atau syirik. Maka ini yang wajib disolati adalah mayit muslim yang ghairi syahid. Jadi kalau orang kafir haram disolati. Orang muslim yang syahid juga haram disolati. Cuma bedanya haramnya mensolati mayit kafir ya karena tidak boleh mendoakan orang kafir selepas mati ala kufrihi. Tidak boleh mendoakan orang musyrik selepas meninggal dunia ala syirkihi. Tidak boleh mensolati orang munafik selepas mati ala nifaqihi. Tapi yang dimaksud munafik di sini munafik hakiki, bukan munafik majas, maksudnya secara sifat. Jadi ada munafik tuh maksudnya orang beriman tetapi memiliki perilaku kayak perilaku orang munafik. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini orang beriman memiliki sifat-sifat orang munafik. Adapun munafik yang sesungguhnya itu yang tahu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman punya daftar orang-orang munafik. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yang dikasih tahu oleh Allah siapa di kalangan orang-orang yang munafik di Madinah. Lah daftar orang itu nama-namanya beliau rahasiakan supaya menjaga stabilitas keamanan, stabilitas keharmonisan yang ada di Madinah antara umat Islam. Nama-nama itu dirahasiakan. Kemudian catatan nama-nama itu hanya diberikan kepada satu orang, yaitu seorang sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang makamnya ada di Irak sana. Di mana Sayyidina Umar ibn Khattab, kalau beliau ini ada orang meninggal dunia yang beliau sangka itu munafik, di zaman beliau maka menunggu apakah Hudzaifah ibnul Yaman mensolati atau tidak. Kalau Hudzaifah mensolati berarti dia orang beriman. Kalau Hudzaifah tidak mensolati berarti dia ini orang munafik. Jadi istilahnya orang munafik itu ya secara zahir dia mengucapkan syahadat, tapi hatinya memang sama sekali tidak beriman. Istilahnya musuh dalam selimut. Lah orang begini
tetap kita perlakukan ya sebagai orang beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, biarkan mereka, jangan kamu apa istilahnya itu kamu bunuh. Aku tidak ingin orang-orang di luar sana, orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam mengatakan Muhammad telah membunuh saudaranya sendiri. Jadi orang munafik ini memang orang-orang yang munafik yang sesungguhnya lidahnya syahadat tetapi hatinya memang mengingkari Islam, mengingkari Al-Quran, mengingkari baginda Muhammad SAW. Orang begini hari-hari bersama kita, maka istilahnya itu ya kita awasi mereka, kita kuatkan istimaiyat, kita awasi pergerakan mereka, tapi jangan membunuh mereka. Jangan. Sahabat sudah izin berkali-kali ingin membunuh orang munafik, jangan. Karena mereka ini dohirnya ya Islam seperti kita. Nanti kalau kita bunuh, ini kurang lebihnya dalam hadis, orang-orang di luar sana menyangka Muhammad telah membunuh temannya sendiri, dan ini akan membuat efek yang tidak baik di dalam mendakwahkan Islam. Ini zaman Nabi, zaman sahabat, ketika sahabat sendiri salah satu dikasih tahu siapa daftar orang-orang munafik. Adapun sekarang kita memberlakukan umat Islam itu, kita nggak tahu munafik yang sesungguhnya itu yang mana, kita nggak tahu. Makanya arahan guru kita Kiai Uzair rahimahullah, semua umat Islam yang dia mengaku Islam, yang KTP-nya masih Islam, itu kalau mati tetap disolati. Jadi orang-orang yang dohirnya Islam, masih mengaku Islam, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia meninggalkan sholat, itu kalau mati tetap disolati, wajib disolati. Karena kita berpegang kepada zahirnya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, hatta yaqulu la ilaha illallah. Jadi semua orang yang mengucapkan syahadat, ikrar syahadat, mengaku Islam secara zahir, kita wajib an nu'amilahu muamalatal muslimin. Jadi kita wajib memperlakukan mereka ya sebagaimana kita perlakukan sebagaimana orang-orang beriman. Nah, antara di dalam adapun hakikatnya, hatinya itu iman betulan atau tidak, wa hisabuhum 'alallah. Nah, ini penting ya, nah. Ini penting. Faslu fi sholati 'alal mayyitil muslimi ghairi syahidi. Masolati mayit muslim yang tidak mati syahid, li sholati arkanun. Di dalam tata cara mensolati mayit ada beberapa rukun. Jadi ada 7 atau berapa itu? Ya 7. Ada 7 rukun. Ahadu aniyatu. Wajib niat wa waktu wa kaugeriha. Waktunya niat sebagaimana salat yang lain, yaitu bersama dengan takbiratul ikhram. Wa tafi niyatul fardi wa kilatus taratu niyatul fardil kifayati. Kemudian salat jenazah itu wajib apa sunnah? Wajib. Wajibnya itu fardu ain atau fardu kifayah? Jawabnya fardu kifayah. Maka ketika salat niyatul fardiyah itu mesti wajib. Karena bagian dari salat wajib, niyatul fardiyah itu wajib. Cuma di sini yang diperselisihkan, dalam niyatul fardiyah apakah cukup niyatul fardiyah saja, apa harus ditambahi fardu kifayatin? Ada 2 pendapat. Yang mutamad nggak wajib menambahkan kata-kata kifayah. Wala yajibu tayyinul mayyiti. Tidak wajib menentukan mayit. Fa in ayyana wa akhta batalat. Jadi cukup isyarah usalli ala hadal mayyiti. Nah, gitu. Usalli ala al-mayyiti al-hadiri. Udah cukup. Kalau banyak usalli ala haula'il mauta. Usalli ala al-mauta al-hadirin. Itu udah cukup. Jadi menentukan namanya itu nggak wajib. Kalau sampai dia menentukan namanya ternyata salah, batalat maka sholatnya tidak sah.
Wa in hadara mauta nawahum. Kalau yang datang ini beberapa orang mati, maksudnya lebih dari satu, ya diniatkan semuanya. Nggak boleh sebagian, niat semua. Asani arba'u takbiratin, 4 kali takbir. Baina khamasa lam tabatul fil asahi. Jadi minimal, bukan minimal, rukunnya itu yang kedua adalah 4 kali takbir. Tetapi kalau dia menambah, ya boleh. Nah, karena ada satu riwayat, pernah baginda Nabi SAW itu dalam sholat jenazah takbirnya lebih dari 4. Tapi yang sering beliau kerjakan adalah 4. Nah gitu loh. Jadi yang selalu beliau kerjakan itu adalah 4. Tapi pernah baginda Nabi SAW itu takbirnya lebih dari 4. Makanya kalau ada orang itu menambah takbir kelima, tidak batal sholatnya. Walau khamasa imamuhu lam yutabihu fil asahi fal yusallimu aw yang tadiru li yusallima ma'ah. Sekarang kalau dalam sholat berjamaah, sholat mayit, imamnya takbir kelima. Bagaimana sikap makmum yang benar? Al-asah lam yutabihu. Dia tidak wajib mengikutinya dan tidak dianjurkan. Jadi tidak wajib mengikutinya dan tidak dianjurkan. Terus apa yang dianjurkan? Langsung salam atau menunggu imam supaya salam bersama atau selepas imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi wajib salam sebagaimana sholat yang lain. Cuma di sini dalam madzhab Syafi'i ucapnya salam itu kalau sholat biasa kan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, di dalam sholat mayit, itu riwayat yang paling kuat sampai wabarakatuh. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi dalam sholat-sholat biasa, adapun dalam sholat mayit, itu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, itu apa namanya? Pendapat yang utama. Dan juga disulahkan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Ar-Rabi qiraatul Fatihah badal ula. Qultu tujuzi'ul Fatihah badal ghairil ula wallahu alam. Jadi di dalam kitab Muharrar membaca surat Al-Fatihah itu harus di dalam takbir yang pertama. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menambahkan qultu tujuzi'ul Fatihah itu badal ghairil ula. Boleh membaca surat Al-Fatihah selepas selain takbir yang pertama. Lalu terus gimana? Jadi kalau dia baca Fatihah selepas takbir kedua, ya Fatihah dulu baru sholawat. Kalau dia baca Fatihah selepas takbir ketiga, ya Fatihah dulu baru doa. Seperti itu. Al-Khamisu wassalatu ala Nabi sallallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal tsaniyah. Membaca salawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas takbir kedua. Wa sahihana sholata 'alal ali la tajib. Adapun salawat kepada keluarga Nabi maka tidak wajib. Asadisu adu 'alil maiti pada salisa. Mendoakan mayit selepas takbir yang ketiga dan itu wajib. Jadi salawat selepas takbir kedua itu wajib. Harus selepas takbir yang kedua, doa selepas takbir yang ketiga. Asabi al-qiyamu 'alal madhabi. In qadara, wajib berdiri. Menurut periwayatan madhab yang diunggulkan kalau dia mampu. Wa isanu rafa'ati bi takbirat wa israrul qiraati. Kemudian di antara sunnah-sunnahnya, di antara sunnah-sunnah dalam sholat jenazah, mengangkat kedua tangan setiap takbir. Dia takbir 4 kali, selain takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, dia mengangkat tangan. Ketika 4 kali takbir, setiap takbir mengangkat kedua tangannya. Israrul fatihati, membaca fatihah dengan diri, walaupun sholatnya di malam hari. Wakila ya jaru lailan. Satu pendapat, clear itu kalau siang hari. Kalau malam hari maka dibaca jahar. Wal asahu nadbu ta'awudhi tunal iftitahi. Apakah disunahkan doa iftitah dan ta'awud? Ternyata pendapat yang diunggulkan dari pendapat ashab, ta'awud disunahkan, doa iftitah tidak. Pendapat kedua, dua-duanya disunahkan. Pendapat ketiga, dua-duanya tidak disunahkan. Wa yaqulu bisalisa, dia berdoa dalam takbir yang ketiga, Allahumma hadza 'abduka wa banu 'abdika 'abdaika
Ya Allah ini hambamu. Juga anak dari kedua hambamu, anak kedua hambamu. Ila akhirih. Wa yuqaddimu alaih, dan maksudnya itu mendahulukan doa alaih ngatasi hada abduka wa ibnu abdaik. Maka didahulukan doa yang disebutkan ini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyidina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dari kalangan kami, yang sudah mati, yang hadir ada di sini, yang gaib dari sini, yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan dari kalangan kami. Ya Allah, ampuni semua. Allah man hayyatau minna. Ya Allah, orang-orang yang kau kasihi panjang umurnya dari kalangan kami, fahyi alal Islam, maka hidupkanlah dengan berpegang kepada Islam. Wa man, dan barang siapa tawafaitahu minna, yang kau mencabut nyawanya dari kalangan kami, wa tawafahu alal iman, maka cabutlah nyawanya dalam kondisi berpegang pada iman. Wa yaqulu fi tifli ma hadatsani. Jadi doanya itu yo panjang banget, minimal kan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wa dakhil jannata ma'wahu wa dakhilul jannah wa najji min adzabil qabri wa min adzabil nar, dan masih panjang lagi gitu. Ditambah Allah maghfir li hayyina. Kemudian kalau mayitnya masih anak-anak, maka di samping ma'as tadi, yaitu Allah maghfir li hayyina tadi, ditambah Allah majalu faratan li abawaihi wa salafan wa dukhran wa idatan wa tibaran wa syafi'an wa thaqil bi mawazinahuma wa wari sabra ala qulubihima. Jadi karena anak kecil itu tidak punya dosa, maka yang diajarkan dalam Islam, yang didoakan adalah orang tuanya. Jadi kalau yang meninggal anak masih kecil belum balik, yang dimaksud tifl itu adalah anak yang belum balik, bukan bayi, bukan, baik laki-laki atau perempuan. Allah maj'alhu, ya Allah jadikan anak ini faratan li abawaihi, pendahulu yang akan menjadi istiqbal nanti di akhirat, maksudnya gitu. Faratan li abawaihi wa salafan, jadi pendahulu bagi kedua orang tuanya yang akan menyiapkan dia untuk istiqbal di akhirat, akan membawa air minum di padang mahsyar, wa dhukhran sebagai simpanan di akhirat, wa idatan sebagai pelajaran nasihat, wa tibaron juga pelajaran, wa syafi'an pemberi syafaat, wa thaqil beratkanlah bi dengan ini anak, mawazinahuma timbangan kebaikan kedua orang tuanya, wa beri sabra dan tuangkan sifat kesabaran ala qulubi atas hati kedua orang tuanya. Wa yaqulu berdoa dalam takbir yang keempat fir rabi'ah, Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'da wa fir lana wala. Ya Allah, jangan kau halangi kami ajrahu, pahala dari merawat mayit, mulai merawat ketika sakit, sakaratul maut, memandikan, mengkafani, mensolati. Ya Allah, jangan kau halangi kami dari pahala merawat mayit. Wala taftinna ba'da, jangan kau fitnah kami, kau selewengkan kami, kau sesatkan kami selepas meninggalnya mayit. Jadi wala taftinna, fitnah. Manusia itu diuji. Tapi dalam menghadapi ujiannya Allah, jangan kau selewengkan kami dari jalan yang kau ridhoi, dari jalan yang lurus. Maksudnya begitu, karena banyak orang itu lurus, tahu-tahu belok. Banyak orang itu berjalan di atas hidayah, tahu-tahu kena fitnah. Banyak sekali. Fa'innal hayya la tu'manu alaihil fitnah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat yang dinukil oleh Maulana Yusuf dalam itu lembar pertama kitab Hayatus Sahabah. Jadi man kana mustannan falyastanna biman qadamat. Barang siapa ingin ambil petunjuk, jalan hidup, teladan contoh hidup, hendaklah dia ini mencontoh orang-orang yang sudah mati dalam kondisi diridhoi Allah. Ulaika ashabu Muhammadin. Orang-orang yang diridhoi Allah, mati dalam kondisi diridhoi Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an,
itulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kenapa? Fa'innal hayya la tumanu alaihi fitnah. Orang yang masih hidup tidak rasa aman, tidak dirasa aman dari fitnah yang menyesatkan. Walau dakhala fal muqtadi bila udrin. Kalau makmum sengaja terlambat tanpa ada udur, falam yukabir sehingga dia tidak takbir hatta kabara imamu ukhra. Sehingga takbir, imam takbir yang berikutnya batalat sholatuhu. Jadi gini, imam takbir pertama, makmum takbir pertama, imam takbir kedua, makmum tidak takbir-takbir. Nah, sampai imam takbir ketiga, makmum belum takbir kedua. Maka ini sama dengan tertinggal satu rakaat. Batalah sholatnya makmum. Kemudian bagaimana kalau makmum masbuk? Wa yukabirul masbuk, wa yaqra' Fatihah. Kalau ada makmum masbuk, dia langsung takbir. Selepas takbir pertama, oh keliru tadi. Jadi takbir pertama itu adalah takbir yang bersama dengan takbiratul ihram. Tadi ada keterangan saya yang keliru tadi. Jadi 4 kali takbir. Takbir yang pertama itulah takbir yang di situ ada niat sholat mayit. Ada niat sholat mayit. Bukan takbir selain takbiratul ihram. Nih, takbir pertama itulah takbir yang ya takbiratul ihram pertama itu. Maka dia langsung takbiratul ihram dan doa-doanya mengikuti sholatnya sendiri. Maksudnya begitu. Wa in kana al-imamu fi ghairiha, walaupun imamnya di selain rakaat takbir yang pertama. Jadi mamanya begini, imam sudah takbir ketiga. Kemudian yang dibaca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Itu yang dibaca. Lah makmum baru takbir pertama, maka makmum baca Fatihah. Ketika imam takbir keempat, baca Allahumma la tahrimna ajrah, makmum takbir kedua, yuk baca sholawat. Ketika imam salam, makmum menambah 2 takbir, kemudian salam. Jadi seperti itu. Walau kabara al-imam ukhra qabla syurifil Fatihah. Kalau seandainya makmum imam takbir ketiga, makmum takbir pertama, kemudian baca Fatihah, belum selesai, imam sudah takbir keempat. Atau baru takbir, imam langsung takbir keempat. Jadi dia belum selesai, belum membaca Fatihah, kabaro. Jadi, lau kabaro imam ukhra, imam takbir keempat, qabla syuru'ihi fil Fatihah, sebelum membaca Fatihah, ya kabaro ma'ahu. Maka dia takbir bersama imam, takbir kedua. Imam keempat, dia kedua. Wasaqatatil fatihatu dan gugur darinya qiraatul Fatihah. Wa in kabarha wa fil Fatihati. Kalau imam takbir yang ukhra yaitu takbir keempat dalam contoh tadi. Wa sedangkan makmum di tengah-tengah Fatihah yutarokaha. Wajib dia meninggalkan Fatihah wa taba'ahu fit takbir. Dia wajib mengikuti imam dalam takbir. Berikutnya fil asahi. La wa idza sallama al-imam tatarokal masbuk baqiya takbirat bi adkariha. Imam salam, tadi makmum dapat 2 kali takbir. Maka dia menambah 2 takbir, sisa-sisa takbir bi adkariha sekalian zikir-zikir dan doanya. Babi qalilah tustaratul adkar, cukup takbir saja tidak wajib zikirnya. Wa istaratu surutu sholal jamaati. Disyaratkan di dalam salat jenazah ya syarat-syarat salat. Taharah, dari hadas, dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, sudah masuk waktunya. Nah, di sini yang dimaksud waktu sholat jenazah bagaimana kalau mayit sudah dimandikan. Jadi waktunya masuk sholat jenazah kalau mayit sudah dimandikan. Makanya kalau kita sholat gaib, ini Pak Ye Fulan meninggal yang ada di Jawa Tengah, kerabat kita meninggal yang ada di Surabaya, ada di Bali, ada di Sulawesi, ingin sholat gaib, maka ditunggu sampai datang berita bahwa mayit sudah dimandikan.
Tidak disyaratkan harus berjamaah. Wa yaskulu fardhu bi wahidin wa kila yajibu sunani wa kila salasatun wa kila arba'atun. Berapa minimal ia menggugurkan sholat jenazah? Al-mutamad cukup satu orang laki-laki. Wahid itu harus laki-laki. Kila minimal dua orang. Kila tiga, empat. Wala yaskutu binisa dan tidak gugur apa fardun dengan disolati oleh wanita. Wa hunaka rijalun fil asah. Sedangkan di tempat itu masih ada laki-laki. Menurut pendapat ashab yang diunggulkan. Jadi harus laki-laki. Salatnya wanita tidak menggugurkan kewajiban mensolati mayit. Wa yusalli 'alal ghaibi 'anil balad. Jadi boleh salat ghaib 'anil balad walaupun jaraknya tidak sampai 2 marhalah. Jadi boleh ghaib 'anil balad bukan ghaib 'anil majlis. Di antara dalil yang dipakai adalah ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan berita, jadi menyampaikan berita kematian Raja Najasyi, maka baginda Nabi sholat di Madinah bersama sahabat-sahabat yang ada. Jadi maksudnya beliau sholat. Nah ini di dalam sholat gaib ini kewajibannya menghadap kiblat. Tidak ada bedanya entah mayit kini di sebelah baratnya, di arah kiblat, di belakangnya, di kanannya, di kirinya, nggak ada masalah. Yang penting gaib anil balad, bukan gaib anil majlis fil balad. Nah, bukan. Kalau fil balad nggak boleh. Kita harus datang. Kita harus datang. Tetapi ada satu pendapat kalau dia di penjara, mamanya nggak bisa keluar dari penjara, walaupun fil balad, yo ada yang membolehkan. Ini satu pendapat. Wajibu taqdimu ala dafan wa tasihu badahu. Jadi wajib mengerjakan sholat sebelum dikubur. Tapi seumpama sholat selepas dikubur, ya boleh. Wal asahu tasisu si'a bima kana min alil fardi. Jadi maksudnya al-asah ini kembali kepada siapa? Kembali kepada sholat di atas kuburan. Jadi ini sholat itu harus sebelum dikubur. Tetapi boleh dikerjakan selepas dikubur. Nah ini sholat di atas kuburan. Begitu pula sholat gaib. Nah, dua-duanya itu dikhususkan itu sahnya sholat. Syaratnya orangnya tadi min ahlil fardhi waqtal maut. Ini orang yang diwajibkan sholat, maksudnya termasuk kena khitab fardul kifayah, ya, kena khitab fardul kifayah ketika kematian mayit. Jadi ahlul fardhi itu siapa? Ya harus laki-laki yang sudah muslim, balik, akil. Jadi aslinya yang dimaksud ahlul fardhi itu laki-laki, muslim, balik, akil. Cuma dalam madzhab Syafi'i, an-nisa hukumnya sama dengan rijal. Padahal mereka ini hukumnya sunnah. Sholat jenazah bagi wanita ini bukan fardu kifayah, hukumnya sunnah. Tapi di sini sholat gaib dan sholat di atas kuburan ini hukumnya sholat gaib bagi wanita dan sholat di atas kuburan bagi wanita yang penting dia sudah muslimah, balighah, aqilah dan tahirah min haidin wa nifas itu kena khitab. Nah, boleh sholat gaib juga boleh sholat di atas kuburan mayit. Jadi tadi min ahli fardhi. Jadi wanita dikiaskan gitu. Misalnya wanita ini sudah muslimah, balighah, aqilah, tahirah min haidin wa nifas. Wala yusalli ala qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihalin
Tidak boleh sholat di atas kuburnya Rasulullah apapun kondisinya. Tidak boleh. Maksudnya dia ini menalil fardi ataupun tidak. Mar'un. Al-jadidu anal wali ya'ula bi imamati minal wali. Jadi, al-waliya yang pertama, tidak ada alif, yaknya ditasdid. Al-wali yang kedua, ada alif, tidak ada tasdid. Al-wali yang di pertama yang dimaksud adalah kerabat mayit. Jadi kerabat laki-laki. Al-wali adalah penguasa di daerah setempat. Jadi kalau Jadid menyatakan kerabat mayit yang laki-laki lebih layak menjadi imam sholat daripada penguasa, gubernur, khalifah di daerah setempat. Sehingga fayuqaddamul abu, bapak, sumal jaddu, bapaknya mayit, kemudian kakeknya, wain ngalah terus ke atas, sumal ibnu, suma benuhu. Kemudian anak mayit, cucunya mayit terus ke bawah, suma wain safada, sumal akhu, kemudian saudaranya. Wala daru taktimul akhila bawain alal akhili ab. Jadi pendapat yang digulkan dari Qol Jadid, dari pendapat Imam Syafi'i Qol Jadid, lebih memprioritaskan, mengutamakan saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki sebapak. Suma ibnul akhil abawain, suma li abin. Kemudian keponakan, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian keponakan sebapak. Suma asobatu, kemudian asobah la tertibil iras. Selepas keponakan siapa? Paman. Saudara bapak sekandung, saudara bapak sebapak, kemudian anak paman, dari paman sekandung, dari paman sebapak, kemudian saudara kakek sekandung sebapak, kemudian anak dari saudara kakek yang sekandung, kemudian sebapak. Ini asobah. Sumadawal arham. Walau istamah fi darajatin. Kalau kumpul ini, asobah dua orang dalam satu derajat, sama-sama sepupu begitu, anak paman, atau sama ya sepupu. Fal asannu atau sama-sama saudara bapak paman gitu. Al adlu maka dilakukan yang lebih tua yang baik agamanya. Fal asanu al adlu yang lebih tua dan baik agamanya. Allah ala nas maka lebih utama diprioritaskan dan diutamakan. Wa yuqaddamul khuru al ba'idu ala al abdil qarib. Jadi laki-laki merdeka yang tidak ada hubungan kerabat lebih didahulukan daripada budak yang ada hubungan kerabat dengan mayit. Kemudian tata cara salat mayit. Wa yaqifu inda rasi ar-rajuli wa ajaziha. Jadi imam berdiri di dekat kepala mayit laki-laki dan di dekat pantatnya mayit perempuan. Nah ini ketika bahas ini, perhatikan, itu seluruh surah Minhaj, perhatikan ketika membahas wa yaqiful musolli min imamin wa munfaridin. Berdiri orang yang sholat, sunnah berdiri, baik itu imam atau sendiri, inda roksi dzakari rojuli. Jadi di dekat kepalanya mayat laki-laki, entah dewasa atau kecil. Dan pantatnya perempuan. Udah. Jadi, apa itu? Keterangannya seperti itu. Nah kemudian, ada takbir di sebagian kitab, wa mu'dhamuhu an yaminihi. Kan gitu. Jadi wa mu'dhamuhu an yaminihi. Lawa mu'dhamuhu itu dipahami sebagian Hawashi. Hawashi itu yang menulis uraian atas sarah. Gitu. Wa mu'dhamuhu, domirhu dikembalikan kepada mayit. Akhirnya dipahami bahwa sebagian besar anggota mayit di sebelah kanannya. Wa mu'dhamuhu an yaminil musolli. Nah dari sinilah akhirnya kitab-kitab Hawasi sebagian terus takbir tuh diikuti satu pertama kali Muhasi yang pertama kali menyatakan itu diikuti yang lain, dinukil begitu. Sedangkan di seluruh surah Minhaj itu keterangan yang nanti saya sampaikan itu tidak ada.
Jadi yang ada cuma begini, wa mudhamuhu an yaminil musalli. Lah, sebagian muhassi memberikan uraian mudhamul mayyit. Lah kalau mudhamul mayyit an yaminil musalli, akhirnya inilah dipahami sebagian muhassi bahwa akhirnya apa? Kalau laki-laki kepala di kiri, kaki di kanan. Jadi kalau di Indonesia ini akhirnya kepala di selatan, di ASEAN ini, kaki di utara. Ini tata cara yang tidak pernah diamalkan oleh umat Islam gitu loh. Gara-gara ada sebagian apa itu muhassi salah di dalam memberikan tafsir syarah kepada dhamir hu. Itu dong. Itu sudah diingatkan oleh siapa itu? Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki itu. Dan itu saya nukil di kitab Tashil. Jadi salah dalam memberikan dhamir hu, akhirnya dia punya pemahaman dan itu ditulis di kitab, dinukil satu sama lain, bahwa kalau mayit laki-laki, kepala di kiri, kaki di kanan. Karena mudhamuhu diartikan mudhamul mayit. Padahal artinya tidak seperti itu. Wa mudhamuhu mudhamu ra'sil mayit. Nah gitu loh. Jadi di situ wayakifu inda ra'sir rajuli wa mu'dhamuhu an yaminihi. Jadi ketika orang tuh sholat, maka ini ketika di pantatnya jelas itu tidak ada istilah mayit wanita kepala di kanan. Dan mayit laki-laki itu ada itu tadi kesalahan di dalam memahami dhamir. Ini sampai di kitab-kitab Hawashi itu ditulis kepala di kiri, kaki di kanan, itu salah. Salah, bertentangan dengan amalun nas mulai salaf sampai kholaf gitu loh. Maka ternyata kesalahan itu timbul dari memahami dhamir hu. Hu yang aslinya itu maksudnya wa mudhamu ra'sid dzakari gitu loh. Jadi seorang imam atau munfarid itu sholatnya berdiri di dekat kepala dengan menjadikan dia ini di tengah-tengah kepala, tapi bagian kepala lebih banyak di sebelah kanannya. Jadi dekat dengan leher gitu loh. Jadi bukan pas di tengah-tengah kepala, bukan, nggak, agak geser ke kiri, sehingga dia ini sholatnya itu antara kepala mayit dan leher mayit. Di mana mudhamu ra'sil mayit itu ada di sebelah kanannya. Nah, ini penting. Karena itu di Basul Masail kayak Lirboyo di mana-mana itu ditulis gitu loh. Sedangkan itu amalun nas, amalul muslimin di seluruh dunia nggak ada, itu nggak ada. Khalafan, salafan wa khalafan itu nggak ada. Makanya penting ya dalam orang tuh memahami sebuah kitab terkadang tuh salah dalam memahami itu hal yang biasa. Orang nulis kitab tuh melakukan satu kesalahan itu juga biasa gitu loh. Ini kalau sudah kita teliti membaca suruhat, itu terkadang sudah menyalahkan, ternyata yang menyalahkan juga salah, dia menukil, ternyata penukilannya juga salah. Ini hal sangat sangat biasa dalam penulisan kitab. Maksudnya itu terkadang terjadi kesalahan gitu. Di dalam memahami kitab, dalam menukil terkadang juga salah, dalam memahami terkadang juga salah, lah gitulah. Tetapi penulis kitab walaupun itu ada kesalahan, jasanya tetap lebih banyak. Satu sikap yang tidak adil kan, tidak insaf. Kalau penulis kitab itu berjasa dalam menolong kita memahami sebuah kitab, berjasa dalam membimbing kita, memberikan uraian kepada kita dalam memahami kitab, 1000 kebaikan dia buat, ada mamanya itu 20 kesalahan, yang kita ungkit-ungkit 20, nah ini kan namanya orang tidak adil kan gitu. Jadi di dalam memahami sebuah kitab itu terkadang salah, dalam memberi syarah terkadang yo salah, dalam menukil terkadang yo salah. Ini satu hal yang biasa. Selain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu yo layak diterima, juga terkadang yo layak ditolak. Begitu. Selain baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bainal muqbil wal mudbir, bainal qabil wal raddi, biasa begitu.
Terus watajuzu watajuzu ala janaizi salatun. Boleh sekali sholat untuk beberapa jenazah. Sebagaimana pernah itu Sayyidina Abdullah bin Umar ya mensolati apa itu istrinya dan putranya secara bersamaan. Wa tahrumu 'alal kabiri. Haram sholat atas mayit kafir wala yajibu ghuslu, maka tidak wajib memandikannya. Wal asa wujubu takfiri dhimmi wa dafnihi. Lah kafir itu ada dua, ada dhimmi, ada harbi. Kafir dhimmi adalah kafir yang rela tinggal di negara Islam, siap ngikut aturan Islam, kan gitu kan, tapi tidak mau masuk Islam. Maka kafir dhimmi ini wajib dikafani dan dikuburkan, dimakamkan. Adapun kafir harbi udah dibuang di tengah jalan itu ya nggak apa-apa. Walau jida audhu muslimin. Kalau ditemukan satu anggota badan dari orang Islam, tangannya, kakinya, kepalanya, ulima mautuhu yang diyakini meninggal dunia, jadi ditemukan tangannya saja gitu, suli alaih maka wajib disolatkan. Jadi kayak ini Khubayb ibn al-Adi. Khubayb bukan ada seorang sahabat yang ditangkap orang kafir, kemudian dibunuh. Nah kemudian ada seekor burung elang itu membawa jari-jari tangannya, yang jari-jari tangannya itu ada cincinnya. Nah seorang sahabat mengenali itu cincin, ini punya sahabat yang meninggal dunia tadi. Lau jida'adu muslimin ulima mautuhu sulli alaih. Jadi kalau diterima satu anggota badan yang diyakini meninggal dunia, satu anggota badan dari orang Islam yang diyakini sudah meninggal, syaratnya bukan mati syahid, sulli alaih. Wajib disolatkan dengan niat mensolati seluruh mayitnya. Wasaktu, siktu saktu. Nah sekarang bagaimana hukum bayi keguguran? Jadi definisi asaktu atau asiktu itu apa? Bayi yang lahir sebelum sempurnanya masa kandungan. Jadi masa kandungan adalah 6 bulan walahdatan. Aqallul hamli adalah 6 bulan walahdatan. Jadi masa kandungan itu minimal 6 bulan. Maka kalau ada bayi lahir sebelum 6 bulan, itulah namanya siktun atau saktun. Wasaktu ini istahalla au baka. Kalau dia ini istahalla, jadi lahir dalam kondisi berteriak, menangis teriak, au baka atau menangis, kakabirin seperti mayat dewasa, wajib dirawat, ya dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Wa illa, kalau dia tidak ada tanda kehidupan, jadi kalau ada tanda-tanda dia hidup baru mati, maka dirawat seperti mayit dewasa. Kalau tidak ada, maka ditafsir indharat amaratul hayat. Indharat amaratul hayat. Kalau ada tanda-tanda kehidupan kakhtilajin, seperti gerak-gerak, suli alaih maka wajib disolatkan wil adhar. Wa ilam tadhar, walam yablug arba'at asyur. Kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan dan belum sampai 4 bulan, lam yusalla alaih maka tidak boleh disolatkan. Wa gadain balagha bil adhari. Jadi kalau ini belum ada 4 bulan, sepakat ulama Syafi'i tidak boleh disolatkan, haram. Lah kalau 4 bulan, khilaf. Ada 2 pendapat Imam Syafi'i, al-adhar. Kalau sudah sampai 4 bulan juga tidak boleh disolatkan. Wala yughsalu asy-syahidu wala yusalla alaih. Orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Nah, siapa yang dimaksud orang mati syahid di sini?
Wawaman mata. Tadi ya masalah sebelum kembali kepada saktun. Nah sekarang bagaimana Pak kalau ada mayit umur di atas 6 bulan tetapi langsung mati. Nah, jadi mayitnya itu di atas 6 bulan kemudian langsung mati. Nah, terus gimana ini? Nah, kita kalau kembali kepada definisi tadi, umurnya 8 bulan tapi langsung mati, ya kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya tetap tidak boleh disolati. Oh, tidak ada tanda-tanda kehidupan kok. Tapi pendapat kedua, karena ini sudah melebihi 6 bulan, namanya bukan saktun. Gitu loh. Jadi kalau sudah melebihi 6 bulan, namanya bukan saktun, ya mayit. Sehingga sebagian pendapat mengatakan tetap wajib dirawat sebagaimana mayit dewasa. Jadi ini khilafiyat. Jadi khilafiyat antara Mughni dengan Syekh Ibnu Hajar ada dua pendapat yang berbeda. Mengenai bayi yang lahir langsung mati, tapi umur bayi di atas 6 bulan. Ini ada khilafiyat. Kesimpulannya begitu. Orang mati syahid la yughassalu wa la yusalla alaihi, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Wa man mata fi qitalil kufar bisababihi. Siapa yang dimaksud ini orang mati syahid? Yang dimaksud adalah orang yang mati di dalam perang dengan orang kafir walaupun dia satu orang. Matinya bisababi sebab peperangan. Gitu loh. Jadi perang, mati di tengah-tengah perang dengan orang kafir, matinya sebab perang. Maka fa'in mata badang qidaihi au fi qitalil bughat. Kalau dia ini mati selepas selesainya perang atau mati dalam memerangi pemberontak, jadi orang Islam yang memberontak, imam yang sah. Wa ghairu syahidin, maka dia bukan syahid fil adhari. Wa gata fil qitali la bisababihi. Mati di tengah perang, tapi bukan karena perang, mati karena sakit. Atau mati karena dibunuh orang Islam dengan sengaja. Kalau di tengah perang, atau ada senjata nyasar, senjatanya orang Islam, anak panahnya orang Islam nyasar ke dia, tetap mati syahid. Tapi kalau matinya itu bukan karena perang, karena sakit, karena mendadak, atau karena apa, ini al-madhab, riwayat madhab yang diunggulkan, tidak dihukumi syahid. Ini syahidul dunia. Lah ada orang itu syahid dunia wal akhirah. Itu apa? Man mata fi qitalil kufar bisababihi, dan tujuannya li'ilai kalimatillah. Perang yang tujuannya cari ridha Allah. Nah, itu namanya syahid dunia dan akhirat. Lah orang yang mati di tengah-tengah perang dengan orang kafir, mati sebab perang tapi tujuannya tujuan duniawi. Ini namanya syahid dunia saja. Nah, ada orang tuh syahidul akhirah. Jadi orang yang pertama kedua ini ya wajib dirawat sebagaimana orang mati syahid. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Nah yang ketiga syahid akhirah, yaitu apa? Orang yang dijanjikan bagi Nabi SAW mendapat pahala seperti orang mati syahid. Tetapi matinya bukan karena perang dengan orang kafir. Kayak orang tenggelam, keruntuhan bangunan, kayak di pondok pesantren itu, di Surabaya itu. Mati karena keruntuhan bangunan, mati karena gempa, mati karena tenggelam, mati karena melahirkan, mati di tengah-tengah mondok mencari ilmu agama. Nah, ini dapat pahala orang-orang yang mati syahid. Maksudnya apa? Ya rohnya langsung ke surga, di antara pahalanya begitu, rohnya langsung ke surga. Wala bistusyida junubun, kalau ada orang junub tahu-tahu mati syahid, sedangkan tadi dikatakan dia tidak boleh dimandikan. Apakah karena junub, dia tetap tidak boleh mandi, apa harus dimandikan dulu? Maka ada khilaf, falasana la yughassal. Pendapat ashab yang diunggulkan tidak boleh dimandikan.
idza istama'a al-mani wal muqtadi kutimal mani. Janabat yang menimpa dia menuntut dia dimandikan. Tapi syahadah yang dia capai, yang dia dapatkan, melarang dia dimandikan. Ketika kumpul dalam satu orang antara mani yang menghalangi dan muqtadi yang memerintahkan menuntut, maka yang mani itu yang didahulukan. Wa nautuzalu najasatu garadam, najis-najis, kencing, tinja dihilangkan selain darah. Darah ndak boleh. Wa yukafanu fi thiyabil mulattakhati bidam, dikafani dalam pakaian yang berlumuran darah. Fa'ilam yakun saubu sabiqun tumima, kalau ternyata kainnya, bajunya tidak mencukupi, tumima disempurnakan dengan kain yang lain. Dah, ini sisa 20 menit. Silakan bertanya. Boleh, bebas bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz izin tanya mengenai hukum suami mencium mayit istri. Apa? Suami mencium mayit istrinya. Boleh. Walaupun dengan syahwat ya. Kalau dengan syahwat itu saya belum, nantilah dicek lagi. Jadi apa itu namanya, ciuman suami kepada istri itu kan ciuman kasih sayang kan di situ. Jadi ini istilahnya walaupun ada ikhtilaf itu ya tetap nggak ada masalah begitu. Sebagaimana tadi bahwasanya suami ketika memandikan istri, istri memandikan suami itu pun memakai khirqah, membalut tangannya itu juga tidak wajib, menunjukkan sentuhan itu boleh. Sentuhan itu boleh. Maka mencium itu juga boleh. Nah kalau dengan syahwat, nanti kita cek dulu, dicari dulu. Ya, apa lagi? Yang lain? Ada enggak? Bebas. Gak ada pertanyaan? Kalau enggak ada, dilanjutkan sekalian ini. Yang kaitan dengan pemakaman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dafnil mayyiti wa ma yata'allaqu bihi. Pemakaman mayit dan yang berkaitan dengannya. Aqalul qabri khufratun tamna raihata wasabu'a. Nah ini. Minimal liang kubur adalah satu lubang yang digali dalam kedalaman, yang dengan kedalaman tersebut menghalangi tersebarnya bau mayit, bau bangkai mayit, dan menghalangi galian oleh binatang buas. Jadi di kampung saya itu kan dekat dengan hutan kan, dekat dengan Gunung Wilis itu. Itu ada satu desa yang di Kecamatan Ngetos itu, ada satu desa yang letaknya di lereng gunung. Itu kalau pemakaman itu nggak dalam, terkadang tuh datang macan gitu, datang harimau itu menggali kubur, kemudian memangsa mayit. Nah, jadi dibuka itu kain kafannya, dimangsa itu mayitnya. Ini kondisi fakta itu kejadian gitu loh. Makanya liang kubur itu kedalamannya berapa? Maka sunahnya itu adalah qamatun wa bastotun, setinggi manusia membentangkan tangannya, ya, mulai dari telapak kaki sampai ujung jari tangan, itulah namanya qamatun wa bastoh, itu sunahnya. Lah minimalnya adalah dalam kedalaman, yang dalam jarak kedalaman itu, maka sudah bau mayit kalau dia sudah jadi bangkai tidak akan semerbak keluar,
dan tidak akan bisa digali oleh binatang buas. Wa yudabu ayu wasa'a wa yu'amaqa. Kemudian disunahkan diluaskan dan dikasih kedalaman qadra qamatin wa bastatin, yaitu setinggi orang berdiri dengan membentangkan telapak tangannya ke atas. Waladu afdalu minasyakki'in solubatil ardu. Lahat itu liang landak lebih utama daripada cempuri kalau tanahnya keras. Jadi selepas jadi kotak begitu, maka ada tempat meletakkan mayit. Lah tempat meletakkan mayit itu ada kalanya syakun, yaitu kayak kanal sungai di tengah kuburan. Kemudian lahdun, itu tembok bagian barat di negara ASEAN itu. Tembok bagian barat itu paling bawah digali ke arah barat. Jadi namanya liang landak itu. Nah kemudian mayit dalam posisi miring dimasukkan ke dalam lubang di bawah tembok kubur tadi. Dari ini tembok, terus bagian baratnya itu dilubangi ke dalam sekira cukup untuk memasukkan mayit, dimasukkan ke situ dalam kondisi miring menghadap kiblat. Sehingga posisi papan itu miring. Jadi papan itu kalau cempuri di atasnya, jadi terlentang begitu. Lah kalau liang landak, posisi papan itu miring, menutup lubang yang di bagian bawah tembok kubur yang di bagian barat tadi, bagian arah kiblat tadi. Jadi kalau tanahnya itu keras, maka al-lahdu afdalu minasyak. Tapi kalau tanahnya gembur dikhawatirkan longsor, maka itu lebih baik syakun. Wa yudawrasu aida rijlil qabri. Perhatikan, ketika mayit dibawa ke liang kubur, diletakkan bukan di sebelah baratnya, bukan di arah kiblatnya. Tapi kalau di ASEAN, di Indonesia, Malaysia itu di arah selatan, di bagian kiri liang kubur. Inda rijlil qabri. Jadi diletakkan di bagian kakinya liang kubur di sebelah selatan kubur kalau di negara kita. Wa yusalu min qibali rasi birifkin. Kemudian yusalu itu dikeluarkan kayak menghunus pedang gitu. Karena mayat dikeluarkan dari keranda. Jadi bukan diangkat caranya, tapi di lubang keranda itu dibuka bagian kepalanya, kemudian dikeluarkan kayak menghunus pedang. Bukan diangkat kerandanya dibuka, diangkat ke atas, bukan. Tapi diangkat pelan-pelan dengan cara dihunus, dikeluarkan dari arah kepalanya. Wa yusallu dikeluarkan kayak menghunus pedang dari arah kepala keranda itu, kepala mayit, dengan pelan-pelan. Wa yudkhilul qabra ar-rijalu. Kemudian memasukkan dia ke liang kubur, laki-laki saja, wa lahum al-haqqu bis salat. Yang paling berat dari laki-laki adalah orang yang paling berhak menjadi imam sholat. Kutu ilang takun namro'atan muzawajatan. Kecuali dia wanita yang sudah menikah, fa'ulahum azzauju. Yang paling berat dari rijal adalah laki-laki suaminya. Wallahu alam. Wa yakununa witron. Orang yang di dalam liang kubur itu ganjil. 3, 5. Wa yudha' fil lahdi ala yaminihi lil kiblat. Wa yusnadu wajhu ila jidarihi. Jadi perhatikan, ketika di liang landak, maka yudha' fil lahdi ala yaminihi. Jadi dia diletakkan langsung miring di atas sisi kanan tubuhnya mayit. Dihadapkan ke kiblat. Wa yusnadu wajhu ila jidarihi. Mukanya disandarkan ke temboknya liang lahat. Wa dhahruhu bila binatin wa nahwiha. Lah kemudian itu punggungnya supaya tidak terlentang, nah dikasih batu bata atau dikasih papan. Jadi mukanya dihadapkan ke tembok kuburan itu, lah kemudian punggungnya ditutup dengan batu bata atau dengan papan kayu. Nah, dengan batu bata atau dengan semisal tanah lah. Wa yusadu fatkul ladhi bila binin, bukan laban. Ditutup itu lubang liang landak dengan semisal batu bata mentah. Wa yasumantana salasa hasayati turabin. Orang yang dekat dengan liang kubur mengambil 3 kali, pengambilan 3 kali
3 kali cawukan tanah. Jadi orang yang di kalian kubur mengambil tanah dengan telapak tangannya itu 3 kali. Sumayu dengan setiap doa minna khalaqnakum diceburkan. Jadi minna khalaqnakum sekali. Wa fiha nu'idukum yang kedua kalinya. Yang ketiga kalinya wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian bagus lagi dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Jadi ambil tanah dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar dibacakan 7 kali, dibacakan ke tanah, kemudian dimasukkan ke liang kubur. Di antara fadilahnya ini supaya mayit tidak disiksa di kuburnya. Sumayuhalu bil masahi, kemudian dikembalikan itu gundukan tanah. Maksudnya di gundukan tanah ditimbunkan lagi ke liang kubur bil masahi dengan semisal pacul. Wa yurfal qabru shibran, ditinggikan kubur ukuran 1 jengkal. Jadi wasa'ana tastihahu aula min tasnimihi. Jadi yang digunakan untuk memakamkan kubur ya tanah yang tadi digali, tidak usah ditambah tanah yang lain. Kemudian bentuk kubur ada 2 pendapat. 1 tasnim, jadi tasnim itu memunduk begini, itu tasnim, tinggi gitu, sekitar 50 cm, 40 cm begini. Ada yang pendapat tastih begini, jadi menggunduk sekitar 1 jengkal begini, tapi atasnya datar begini. Jadi namanya tastih. Agak tinggi, kan jelas itu tanah akan ditimbun itu mesti akan lebih. Kenapa? Karena dikurangi liang lahat atau liang cempuri tadi untuk tubuhnya mayit. Mesti tanahnya itu lebih gitu loh. Maka tanah yang lebih tadi ketika di proses final akhir pemakaman, apakah digundukan tasnim kayak penuh unta, kayak gunungan penuh unta begitu, ataukah tinggi tapi datar. Nah, itu ada 2 pendapat. Pendapat yang sahih, pasti lebih afdal, itulah makamnya baginda Rasulullah SAW. Wala yudfanu istinani fi qabrin, tidak ada dimakamkan 2 orang dalam 1 kubur, illa li daruratin, kecuali darurat. Wa yuqaddamu afdaluhu, maka didahulukan siapa yang lebih afdal. Wes titik sampai di sini. Jadi ini perkara penting ya. Jadi dalam satu liang itu tidak boleh memakamkan 2 orang, entah itu laki-laki, entah perempuan semua, entah suami istri, nggak boleh. Itu merusak kehormatan mayit. Kecuali darurat, kayak tsunami, gempa, meninggal sekian orang bareng, maka dibuat liang panjang ketika menguburkan dalam 1 liang lebih dari 1 mayit, itu tidak boleh penguburannya itu kondisi darurat ya ditumpuk ke atas, nggak boleh, harus dijejer gitu, dijejer, tidak boleh satu ditumpuk dengan yang lain. Jadi ketika kondisi darurat yang membolehkan pemakaman 2 mayit atau lebih dalam 1 liang, itu cara nguburnya dijejer, tidak boleh ditumpuk satu sama lain. Allah. Memang itu khilafiyat. Jadi sebagian tabir kitab, bagaimana hukum memakamkan 2 orang dalam 1 liang kubur. Di sini sebagian laujumia istinani fi qabrin wa tahadal jinsu karajulani wa mra'atani kuriha indal mawati wa haruma inda sarahsi. Dua-duanya ini salah satu dari ashabul wujuh yang ada dalam madzhab Syafi'i. Jadi kalau 2 orang satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dikuburkan dalam 1 liang tanpa ada darurat, hukumnya bagaimana? Menurut Imam Mawardi makruh, menurut Imam Sarahsi haram. Dan didukul oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Kemudian dia mengatakan wa ibaratul aktsarin wala yudfanu isnani fi qabrin. Jadi takbirnya mayoritas ulama madzhab Syafi'i tidak soreh di dalam mengatakan haram atau makruh, tetapi pakailah nafi yang bermakna nahi gitu loh.
Tidak sore mengatakan haram atau makruh. Tetapi takbirnya pakai la nafi yang bermakna nahi. La yudfanu isnani fi qabrin. Gitu. Tidak boleh dua orang dimakamkan dalam satu kubur lah. Tidak boleh itu artinya makruh atau haram. Ya dua pendapat. Lakinil asal al-karohah atau nafil istihbab amat tahrif ala dalil alaih. Jadi Imam Subeki mengatakan kalau Subeki tarjihnya al-asal adalah makruh karena mengharamkan itu tidak ada dalilnya. Ini pendapat Imam Subeki. Tapi nanti apa itu saya Mukhatib Asy-Syarbini akan menukil dalil-dalil yang menguatkan bahwa memakamkan, jadi kesimpulannya kalau yang dimakamkan itu ajnabi yang lain jenis, wanita dengan laki-laki itu sepakat itu haram. Jadi wanita laki-laki yang bukan suami istri itu sepakat haram. Adapun kalau ini yang dimakamkan itu wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, kan gitu kan? Atau suami istri lah itu ada khilafiyah di situ itu. Qala Ibnu Shalah wa mahaluhi dalam yakun bainama mahramiyatun aw zaujiyatun. Jadi larangan di atas, haram di atas kalau tidak ada mahramiyah atau zaujiyah. Wa ila fayajuzul jam'u. Qala al-Isnawi wa huwa muttajihun. Tetapi waladhi fil maju' annahu la farqa. Faqala innahu haram hatta fil ummi ma'awalatiha. Jadi kesimpulannya ketika yang dimakamkan itu laki-laki sesama laki-laki atau wanita sesama wanita atau laki-laki wanita yang ada hubungan mahramiyah atau zaujiyah itu ada ikhtilaf di antara fuqaha madhab Syafi'i. Kesimpulannya begitu. Oke, mungkin itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah kasih paham kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.